Pagi. Selamat siang, Pak. Om Ya, Swastiastu. selamat siang. Tunggu sebentar, Pak. Just. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Made Agus Yoga Sastra Wiguna. Bisa Hmm, dipanggil Degus nih, Kak, Pak. ya, Eh, untuk tugas akhir saya berjudul Desain Shuttle Bus untuk kawasan pariwisata Bali. Dan saya ingin mewawancara Bapak karena Bupda Intaran sebagai pengelola shuttle bus Sander, yaitu produk existing yang sudah beroperasi di kawasan pariwisata Bali ini, Kak. hmm, Saya langsung ke pertanyaan nih, Pak. ya. Untuk pertanyaan pertama, Mika, bagaimana awalnya Bupda Intaran ditunjuk oleh Dishub dan Pasar untuk mengelola shuttle bus Sanur nih, Kak? Begini, awalnya kita sebelum menentukan moda transportasi itu kita akan menetapkan kawasan itu sebagai kawasan rendah emisi, Nggih, low benar. emission, gitu. Eh, Desa adat dalam hal ini Buddha Intaran itu kan Buddha itu bagai usaha pedulai desa adat Hmm. atau badan usaha milik desa adat. Namanya Buddha Intaran. Nah, setelah itu kami banyak dibantu oleh WRI Indonesia, di mana kebetulan WRI itu kan ya, bergeraknya di bidang lingkungan, kelestarian lingkungan dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah program pencanangan kawasan rendah emisi yang tujuannya adalah untuk mendukung keberlanjutan pariwisata di Desa Adat Intaran. Nah, setelah itu kan ada beberapa komponen. Salah satunya memang sebelum Dishub memberikan bantuan, kita memang sudah pernah ada rencana pengadaan shuttle. Nah, bagaimana mengatur pola transportasi di kawasan tersebut. Nah, kawasan yang kita maksud itu adalah kawasan di sepanjang jalan Danau Buyan Timur, jalan Danau Toba, jalan Danau Tamblingan. Nah, kemudian masuk ke menuju ke Pantai Mertasari, parkiran Mertasari. Jadinya itu kan kawasan itu adalah kawasan DTW, daya tarik wisata, di mana Desa Darintaran dalam Perwali 51 tahun 2022 di dalam Perwali itu menunjuk Desa Adat sebagai pengelola DTW kawasan pesisir Sanur. Nah, kawasan pesisir Sanur itu dibagi menjadi dua, sebagian sekitar 0 dengan garis pantai kurang lebih 0,7 atau 700 sampai 800 meter itu dikelola oleh Desa Adat Sanur dengan Bupda Galanggangin Sanur. Nah, kemudian sisanya lagi 5,5 kilometer itu dikelola oleh Desa Adat Intaran. Hmm. Nah, Desa Adat Intaran itu melalui Bupda Intaran. Nama Bupdanya Intaran. Nah, setelah itu, setelah penetapan zona kawasan ini, nah kami bergerak pertama menghimpun dulu kawasan apa namanya pelaku transportasi di kawasan tersebut, di mana sudah ada kelompok transportasi lokal namanya SB Transport atau Sanur Bersatu Transport. Nah, itu kami adakan pendekatan, kemudian kami berikan konsep penataan transportasinya, dan kami juga berupaya memperoleh mencari apa namanya izin pengelolaan pangkalan darat. Nah, setelah itu dengan adanya wacana-wacana seperti ini, kemudian penetapan zona itu mungkin ada juga sejalan dengan Kota Denpasar, sehingga Kota Denpasar mengajukanlah atau adalah pengadaan shuttle elektrik, shuttle bus elektrik, dan kami kemudian mengajukan diri kesiapan untuk pengelolaan shuttle tersebut dengan apa namanya bisnis modelnya itu skema usahanya itu dibantu
juga oleh WRI Indonesia. Ya, itu cikal bakalnya. Sehingga oleh Pak Wali Kota disuruhlah Kadishubnya Denpasar, Dinas Perhubungan Kota Denpasar untuk pengadaan shuttle ini yang dihibahkan kepada desa dan Dalam. Nah, itu ceritanya. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua, Kak. Bagaimana tanggapan pengguna terhadap operasional saat ini, nih, Kak? Pengguna dari sisi pemakai ya, 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 itu yang pertama sih dari segi ini dulu ya. Kita kan kalau transportasi itu pasti ada siapa saja ada yang terlibat di sana kan begitu. Nah di sana kan ada transportasi lokal. Begitu itu kita rekrut, kita ambil sebagai pengelola, kita ajak kerjasama, kemudian kita berikan pemahaman bagaimana menjalankan moda transportasi di sana, dan kita sudah uji cobakan itu bulan Agustus, dari 1 Agustus sampai 31 Agustus kita free, kemudian dari 1 September kita sudah ada berbayar. Tanggapannya banyak, bagus, positif, bahkan itu memang diharapkan bisa menjadikan salah satu metode untuk memecah kemacetan di kawasan pariwisata. Artinya dengan adanya shuttle itu diharapkan semua memakai transportasi umum itu, sehingga jumlah kendaraan yang berada di kawasan itu menjadi turun ya, sedikit ya. Jadinya disambut positif sama para pengusaha yang berada, pengusaha pariwisata yang berada di Jalan Danau Tamlingan dan sekitarnya. Untuk spesifiknya mungkin dari wisatawan itu pernah ngasih masukan, memberikan masukan gitu, Pak? Bukti kayak Ya bagus, itu buktinya kan banyak itu wisatawan WNA atau WNI atau lokalan itu naik bus, bahkan maksud saya bus elektrik, shuttle bus ini, bahkan ada juga masyarakat yang memanfaatkan itu untuk atraksi mendukung kegiatan adatnya. Contoh kemarin ada yang kayak prosesi Bali itu kan ada pernikahan, pas ngambil pengantin itu dia menggunakan menyewa shuttle itu dipakai untuk iring-iringan pengantin. Kemudian karena di kawasan itu juga ada sentra Pantai Karang, di mana kan masyarakat ngapain itu kan jalan sana. Terus pulangnya charter, kita panggil shuttle itu, kemudian peserta yang tadinya jalan itu sekarang pulang balik ke rumahnya itu pakai shuttle. Artinya banyak jadinya. Tidak yang hanya pengaruh. untuk shuttle bus pariwisata, tapi Ya, juga disewa boleh. Ya, untuk kalangan umum juga, bukan untuk pariwisata aja, juga untuk umum juga bisa. Itu. Hanya di kawasan itu saja baru beredar. Nanti kan rencananya juga dari kota ada ingin menambah 6 unit lagi. Sekarang kan 6 unit yang ada. Sekarang ada rencana di tahun 2026 ini akan nambah lagi 6 unit. Sehingga itu yang rencananya akan kami operasionalkan di pusat desa. Pusat desa itu yang di sini, di Ketor ini. Adanya moda transportasi umum itu yang kita kembali bangkitkan. Oh, Gitu. jadi yang 6 tetap ada di sana. Ada. Tambahannya untuk di sebelah sini lah. Ya, gitu, yang di pusat desa. Oke, Pak. Kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu, apa saja tantangan dalam mengelola shuttle bus Sanur nih, Pak? Apakah desain itu juga salah satu tantangan yang dihadapi sama Bupda? Kalau tantangan sih awalnya memang pastilah dianggap sebagai pesaing transportasi lokal. Tapi begitu kita mulai memberikan pemahaman dan tokoh-tokohnya atau orang-orang yang bergerak di transportasi lokal itu, organisasi transportasi lokal itu kita rekrut, kita ajak kerjasama untuk mengelola shuttle ini. Jadinya tantangan itu sudah tidak ada lagi. Jadinya masalah itu sudah tidak ada lagi. Jadinya malah mereka mendukung dan tinggal PR kami dari desa adat, dari Bupda itu
kita membatasi kendaraan online. Karena kita sudah punya izin pengelolaan pangkalan darat, jadinya kita bisa istilahnya mengunci geotaggingnya itu. Jadinya berapa jumlah kendaraan yang kami inginkan di sana di kawasan itu, tentunya sesuai dengan kapasitas perhitungan penggunaan ruas jalan tersebut. Jadinya kendaraan lain seberapa saja boleh di sana, tinggal PR kami adalah seperti itu. Jadinya ditunjang juga oleh kawasan itu sudah ada perbaikan merevitalisasi jalan kawasan itu. Jadinya trotoar itu diperlebar, jadinya space untuk pejalan kaki lebih banyak. Badan jalan yang dulunya banyak dipakai pengusaha itu untuk parkir itu sudah kita tiadakan. Yang berarti masalah itu tantangan yang kemarin kita masukkan transportasi umum, kemudian badan jalan masih penuh, ini yang menjadi sempat menjadi pemikiran, wah tambah parah nih, tambah clear. Tapi setelah kita clear kan itu semua, sekarang udah nggak ada masalah lagi. Maaf Pak, ini kan kalau dari segi sosial nih, kalau dari segi desain kayak misalnya mungkin konsumen ada ngasih masukan gitu kayak, atau mungkin dari drivernya kayak ngerasa, oh ini ruangnya terlalu sempit atau ini kurang ini gitu, pernah ada yang yang kalau dari segi itu memang untuk standarisasi wisatawan atau WNA itu kan masih kurang. Kurang karena kan dimensinya wisatawan itu kan agak-agak gini, ya, besar gitu. Jadinya gitu. desain tempat duduknya itu masih kurang lah. Karena selama ini itu aja contoh si pengusaha transportasi lokal ini dia kerjasama dengan pihak hotel, contohnya kayak Hyatt itu standarnya dia itu pakai ribbon. Innova Ribbon ya, kayak gitu. Jenis itu. Jadinya kan sudah terkadang terbiasa dengan fasilitas seat yang seperti itu lebih lebar. Nah, sekarang muncul desain seperti ini karena ini adalah hibah, ya kita terima. Yang jelas dari sisi pengelolaan kita tidak ada masalah. Hanya tinggal sekarang bagaimana menjualnya saja kepada pihak hotel, pihak karyawan yang pada tadi sepanjang itu. Kalau dari desain sih karena dia pakai ini kemarin sempat di mesinnya itu yang jadi masalah. Apa namanya? kendaraan listrik. Ya, dari kendaraan itu entah baterainya, entah apa itu yang mesti kendaraan. Dulu pernah mungkin di sini yang memang perlu diperbaiki dari segi fisiknya, fisik kendaraan itu sendiri. Kemudian kami ada satu tawaran, ternyata di Dinas Perhubungan Provinsi itu punya dia armada yang lebih fix, lebih bagus. Dari hasil uji coba itu kita kan shuttle listriknya ini harus kita modelkan dia berapa jam pemakaian harus dia dicas gitu. Jadinya itu kita belum berani bawa keluar daerah. Sedangkan punyanya provinsi ini itu sempat kita dikasih test drive dengan kapasitas baterai yang 80% tuh dari Mertasari, dari Intaran kita bawa ke Besakih. Sampai di Besakih di area parkir itu tanpa dicas. Di sana kan ada charger untuk ini, untuk mobil itu tanpa dicas, balik lagi. Itu sisa baterai masih 35%. Apa ini sama shuttle yang ada di kawasan Besakih itu Pak? Yang sekarang, shuttle yang sekarang katanya sama. Perusahaan yang pengadaan shuttle itu sama. Cuma kami belum paham kenapa barang yang keintaran ini ya cukup banyaklah masalahnya. Pengadaan pada waktu kita melaspas itu kan kita sudah tentukan harinya, purnama kapan, purnama ketiga beberapa itu kita datangkan, kita adakan upacara, kita shuttle-nya ada 6, baru datang 5 itu, yang lagi 1 kita tunggu sampai malam. Ternyata
datang dari bengkelnya di Canggu itu sampai di Denpasar, terus karena dia baterainya nggak berani, dia maksa sampai drop, akhirnya dia ditarik sampai ke Intaran. Wah, dari sana aja udah kurang sih. Shuttle baru itu ditarik tuh. Gitu, jadinya itunya yang agak memang sih dari tim pengadaan itu yang buat ini shuttle ini serapa sentrik sudah dia terus sampai saat ini dia melakukan perbaikan apapun komplain dari kita dia perbaiki. Cuma kemarin tuh desain pintu dengan bukaan itu kurang elegan, ya dia minta waktu lagi, dia rubah lagi desain pintunya segala macam. Itu sih. Itu kendalanya. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Bubda Intaran terlibat dalam penentuan desain shuttle yang lagi beroperasi saat ini, Pak? Enggak ada. Oh, itu kita terima benar-benar ya dari DC udah jadi. Jadinya banyak dari driver sempat meragukan kalau gini bodi kendaraannya, potongan kendaraannya kok kayaknya kayak mau oleng gitu, kayak apa, karena dia kan agak tinggi gitu, turun gitu. Mungkin dicek sasisnya juga kok kayaknya meragukan gitu sih dari pandangan driver yang sudah sering gitu itu yang ini makanya ya sudah, karena ini adalah hibah kita pakai, dan kita pun punya skema kalau seandainya nantinya itu tidak layak secara teknis shuttle itu, kita akan coba siapkan lagi kendaraan yang memang jadinya shuttle itu, program shuttle itu tetap kami gini, cuma jenis kendaraan yang akan kita coba modif. Kita entah pakai apa, kalau memang secara keinginan kita untuk pakai listrik gitu jauh, mungkin kita modif mobil listriknya yang merek apa gitu, kita pakaikan shuttle gitu. Itu mungkin plan terakhir itu ininya. Berarti ini terima jadi dari Dishub gitu ya, Pak? Dan dari vendor terus seri sentrik ya, Pak? Ya, dari ya. Kita terima jadi. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Karena shuttle bus Sanur ini beroperasi di kawasan wisata family friendly, Pak, di pantai di sekitaran Sanur, bagaimana karakteristik perilaku dan ekspektasi pengguna saat menggunakan shuttle bus Sanur ini? Maksudnya seperti siapa aja menggunakan WNA gimana? Oh, WNI kalau karakteristik WNA di sini itu kan yang menengah ke atas dari segi ininya apa namanya ininya dia karakteristik orang itu. Jadinya kategori WNA yang kesini itu WNA yang berkelas lah, ke Intaran itu yang WNA berkelas. Kemudian kebanyakan yang umurnya manula lah, seperti itu. Lansia seperti itu. Tulis-tulis seperti itu yang ada. Kemudian yang lainnya itu kalau dari yang WNI ada lokalan itu kebanyakan dari ibu-ibu yang mengajak anaknya. Sekarang kita ada kerjasama sama sekolah internasional Ciki Mangki namanya. Di mana itu? Di Danau Tamblingan. Itu kemarin kita kerjasama untuk antar jemput murid itu, karena dari kawasan itu dia tidak punya parkir di badan jalan, parkir selama ini di badan jalan. Jadinya dia kerjasama dengan shuttle-nya untuk antar jemput siswa. Jadinya siswa anak-anak kecil-kecil itu didampingi oleh orang tuanya naik bus ini, naik shuttle ini. Jadi ya, dari sisi penumpang ya. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Kendala apa yang paling sering dihadapi sama pengemudi atau operator di lapangan, di jalan? Kemarin masalah di ini pernah. Oh ya, shuttle kita itu pakai sistem cashless. Iya. Ya, TOB, tap on push gitu ya. Itu kita kerjasama dengan
beberapa bank, kemudian program oleh NGI, lupa saya kepanjangannya apa, NGI dia itu sama aplikasinya dengan Transmetro Dewata. Jadinya aplikasi di HP itu coba cari aplikasi Transmetro Dewata. Jadi salah satu item busnya itu adalah shuttle Intaran gitu. Jadinya rute semua itu sudah terkoneksi seperti itu dia. Nah, kendalanya kemarin itu memang ada beberapa pernah aplikasinya yang bermasalah, tapi udah diperbaiki. Kemudian karena kendaraannya sering ada masalah, jadinya si sopir ini agak gitu dia merasa gimana nih kerja alatnya masalah gitu. Itu aja sih ininya. Kalau dari segi ini enggak ada, karena basicnya dia memang kita cari sopir yang memang bisa berkomunikasi dengan wisatawan gitu. Dari segi bahasa dan dari segi ini kemampu apa namanya penyajiannya itu lah. Berarti kalau dari segi desain mungkin yang tadi sempat Bapak sebutkan itu kalau pengemudi yang ngerasa kayak kok rangkanya agak goyang atau apa gitu. Kayak gitu Ya, aja. ya kayak gitu aja sih ininya. Memang kemarin itu pintu, waktu kemarin itu ada kejadian pintunya copot. Pintu copot. Ya copot ya. Padahal desain itu memang ada di belakang itu didesain untuk disabilitas. Jadinya kan ada space untuk disabilitas itu itu aja segininya. Oke, apa karena pertimbangan itu dia jarang akan digunakan oleh disabilitas, sehingga slot belakang itu dia berani melewati sasis itu mungkin dikit sasis kendaraan itu, sasis belakang itu. Ada ramnya sekarang Pak untuk naik ke belakang? Belum ada. Belum. Ya, yang jelas dia baru kosongan itu mungkin tipenya dia nyandar dulu, kan dibuka pintu belakang, kemudian nyandar, naik, kursi roda diangkat ke sana, kemudian tutup lagi, baru jalan. Mungkin seperti itu, karena kita belum pernah uji coba dengan disabilitas. Gitu. Berarti yang konsumen yang disabilitas nih kan bakal duduk di tempat duduk biasa gitu Pak. Terus kursi rodanya di belakang. Ya itu karena rancangannya apakah dia duduk dengan kembali setelah dinaikkan kursi roda itu dia langsung naik ke kursi roda itu di belakang. Apakah yang jelas dia tidak bisa ke depan lagi ke pintu itu karena pintunya itu kan memang kecil ya, sulit memang untuk orang disabilitas itu akan pindah gitu. Mungkin dia langsung buka ini langsung naik dengan kursinya. Apakah dia akan sementara sih belum ada tempat duduknya di sana. Jadinya kemungkinan dia naik dulu ke dashboard, kemudian naikkan kursi rodanya, kemudian dia baru naik ke kursi roda itu di atas mobil. Gitu. Intinya masih belum aksesibel lah Pak Ya. untuk disabilitas ya. Nanti itu udah skema, belum pernah kita ini tadi barusan tim juga nyoba ya semacam bikin inilah konten lah, sehingga kita belum pernah menaikkan penumpang disabilitas. Sehingga kalau itu pernah kan kita mungkin tahu bagaimana teknis yang ini. Juga dari Dishub belum pernah ada teknis bagaimana untuk menaikkan disabilitas, cuma menyediakan saja. Secara teknis kan masih gini. Saya kira awalnya itu untuk koper gitu Pak, tas-tas. Ya akhirnya dibuat seperti itu, dipakai itu karena kan ada wisatawan yang mungkin di mana ada shopping kan pas bawaan itu jadi dipakai naruh itu, itu bawaan jadinya gitu. Jadi salah fungsi gitu ya. Kurang lebih gitu. Karena RAM-nya juga nggak ada, itu mengandalkan buka penutup belakang terus gitu aja. Dan ini bukan konstruksi untuk RAM dia. Mobil bak lah, kayak mobil bak. Iya, gitu. Kalau ada RAM kan pasti ada mungkin apa ditarik gitu, nanti itu didorong naik, gitu dia. Ini nggak ada. Siap.
Eh, Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu apa saja evaluasi internal yang sudah Bobda lakukan terhadap layanan shuttle-nya selama ini, Pak? Evaluasi ya, kita evaluasi pertama jam keberangkatan. Itu kan kita ada skema itu. Setiap berapa menit dia berangkat. Kemudian eh, masalah evaluasi penggunaan ininya, PUB itu, mesin Pembayaran. ya, sudah itu. Ini juga kepada sopir kita kan kasih edukasi sekalian dia menjual kartu ininya, elektronik, kartu uang elektroniknya itu. Kemudian kita sosialisasi penggunaan kartu ininya juga. Kartu apa itu? Ini khusus. Oh, ini untuk apa itu? Yang mana nih kameranya? Oh, Sorry. ini. Nanti coba diperlihatkan. Iya. Nanti difoto sama kakak. Untuk desa ya, Pak? Ini khusus. Nanti kalau masyarakat umum pakai kartu Iya, ini boleh. Iman Dia yang kayak biasa. biasa yang bisa dipakai tol. Jadinya ini ada berapa, 3 jenis tadinya dia. Nanti cari aja di Sungai Bahari di IG-nya, bukan, IG-nya Bobda Intaran. Kita ada 3 kartu itu. Yang satu ada yang namanya kartu One Day Pass. Jadinya kita jual ke hotel sudah mengikutkan dengan harga kamar sehingga dia kasih wisatawannya secara free mungkin. Kita udah jual itu, nanti dia sekali tap hanya berlaku sejak dia ngetap pertama, dihitung 24 jam. Jadinya habis itu hangus dia. Nah, nanti inilah yang akan kita rancang nantinya ke depannya itu kita desain apa sih yang ada di desa adat Intaran. Kalau dulu zaman tahun 80-an itu cindera matanya orang itu kan ini wisatawan itu kan postcard ya. Postcard. Rencananya nanti ini kita pakai pengganti postcard ya. Pengganti postcard jadinya kasih apa yang ada di Intaran. Kita punya kelompok rehabilitasi terumbu karang. Nah, kita punya itu jadinya itu yang nanti kita ini kan apa namanya, kita kasih gambar terumbu karang lah atau apalah yang edukasi itu sehingga ini bisa dipakai. Inilah, oh pernah ke Intaran nih, pernah ada kunjungan ke Bali gitu kan, kita pakai ini. Nah ini itu yang One Day Pass. Kemudian ada kartu khusus staf karyawan sepanjang Danau Tamlingan itu. Itu kan ada restoran, itu banyak pengusaha, itu banyak karyawannya. Sekarang skemanya dia itu masuk ke sentral parkir, keluar dari sentral parkir itu ini yang dia naik shuttle ini. Nanti dia bayar bulanan semacam iuran lah per bulan, sudah fix nilainya. Karena nilai 100.000 itu dia unlimited selama 1 bulan. Pengguna kartu ini. Berarti user persona yang dituju atau calon pengguna yang dituju itu pertama wisatawan, lalu pekerja di sekitar, dan masyarakat umum. Ya, kalau masyarakat umum tinggal ini disebar ke desa, ke banjar-banjar masing-masing itu, hingga masyarakat menggunakan ini, dan tentunya nilainya beda. Sementara ini, kalau dia untuk masyarakat umum itu lebih murah. Masyarakat Intaran itu sendiri dia tidak bayar, tapi harganya lebih murah dari kartu bank itu, e-money itu. E-money. Tapi kalau e-money kan Bank Mandiri, jadi ini kita uang elektronik yang kita udah kerjasama, sekalian juga kami punya kewajiban karena dia sudah kerjasama dengan kami, Bank Mandiri dengan e-money-nya, kemudian BRI dengan BC-nya, BCA sudah kerjasama sama dengan Blast-nya sama Depkes ini BNI. Ya, 4 bank itu sudah kerjasama dengan kita untuk di pembayarannya itu.
Kita lanjut lagi pertanyaannya. Oh, untuk desain yang saat ini, bagaimana shuttle bus Sanur itu bisa mengakomodasi teman-teman kelompok rentan, Pak? Misalnya kayak ibu hamil, lansia, dan itu disabilitas. Eh, Mungkin terkendala itu aja. Untuk disabilitas sudah ada di belakangnya tuh. Kemudian karena desainnya agak gitu, pintunya memang agak kurang. Nah ini belum sih pernah ada yang kayak ibu hamil yang naik gitu karena mungkin eh, agak susah, mungkin sedikit ya, tidak senyaman kendaraan biasa sih memang. Oke. Karena desain pintu nanti bisa aja dicek di sini ya, di shuttle nanti sendiri. Eh, yang lainnya itu ya itulah cuma desain kursinya dia masih itu Kurang eh, ergonomis. ya kurang nyaman lah gitu jadi karena kalau standar wisata itu harus lebih inilah lebih ya karena kadang-kadang biasa dia pakai yang kayak mobil-mobil pribadi gitu. Lanjut ke pertanyaan. Dalam pandangan Pak Gong Haji, apa yang perlu ditingkatkan agar shuttle bus dapat diterima lebih luas oleh wisatawan domestik dan mancanegara? Yang jelas kan itu apa namanya dari segi kendaraan dulu ya itu kan memang harus disempurnakan lagi dalam artian eh, kenyamanan itu harus ditingkatkan mungkin dari segi tempat duduknya atau segala macam itu. Yang kedua ininya apa namanya sistem penggeraknya itu baterainya kemudian mesin listriknya atau apanya lah lagi di sana tuh ada itu yang harus diginikan. Terus ke depannya memang di sana ada eh, di mobil itu di shuttle itu memang ada space untuk promo. Kita bisa membranding produk eh, suatu perusahaan di kendaraan tersebut. Body Di busnya bodinya ya di body busnya untuk itu mengiklankan ya seperti itu. mengiklankan itu dan itu pun kita sudah rancang kemarin berapa ya nilainya lupa saya ada di bagian teknis itu satu bus berapa nilainya untuk dia bisa naruh iklan di sana. Pak? Ya, sudah itu kan ada juga video Di TV-nya. ya di TV-nya itu juga bisa dipakai untuk promo ini. Ya sambil nunggu inilah kalau itu kita habiskan juga dari sekarang sambil merancang itu kita juga jalannya masih dalam tahap perbaikan. Jadinya belum maksimal lah gitu. Karena itu tidak apa namanya banyak hal sih yang menyebabkan kita belum bisa melaksanakan hal itu. Berarti dari segi kenyamanan, keamanan, dan juga promosi ya. Promosi. Oke, lanjut. Bagaimana pandangan Bupda terkait penggunaan teknologi pendukung seperti kayak penggerak listrik gitu, atau enggak mungkin yang apa namanya ada tulisan nih apa papan LCD yang bisa eh, ngasih tahu ke konsumen itu kalau tujuan halte selanjutnya ini kemana gitu. Apakah perlu itu? Sementara ini kan karena tracknya pendek, Oh, track pendek itu sudah ada di aplikasi. Jadinya pergerakan bus itu sudah tahu dia. Posisi titik haltenya juga sudah ada di aplikasi. Nah, halte itu kan hanya sebatas papan, bukan halte ruang tunggu begitu dia. oh, Hanya sebatas papan, sebatas signboard aja. Di bawahnya itu memang ada spesifik lanjutan. Nah, itu juga bisa kita ini kan kita jadikan media komunikasinya di sana. Terus ininya yang lainnya itu sudah melalui video di atas itu, di atasnya di tempat duduk di sisi apa namanya dashboard atasnya itu ada. Itu aja sih ininya. Boleh deh lanjut.
Untuk pertanyaan terakhir, nih Kak, Pak. Kan saya akan mengembangkan desain shuttle bus untuk kawasan pariwisata Bali, dan lokasi yang saya tentukan itu di Kuta, Sanur, dan Ubud juga, Pak. Nah, mungkin ada saran pribadi nih, Pak, yang wajib saya pertimbangkan yang sangat-sangat utama gitu. Yang pertama itu pasti kenyamanan atau isian dalamnya, tempat duduknya. Itu perhatikan tempat duduknya, bagaimana senyaman mungkin, artinya ergonomis orang duduknya itu, karena ini dia bukan hanya untuk transportasi umum saja, tapi kan kadang-kadang karena dia bergerak di wisata, itu dia kan harus senyaman mungkin ini. Beda dengan cuma yang mementingkan, yang penting saya dari sini berangkat sampai di sana selesai sudah. Kalau ini kan sambil dia menikmati pemandangan itu jalan. Ya, makanya dia harus senyaman mungkin di dalam. Kalau dia sudah duduknya nyaman, dia bisa konsen lihat sekelilingnya itu. Itu desainnya itu. Kemudian memang ada space iklannya itu, kemudian space ininya juga apa namanya, kalau dia tracknya panjang harus ada komunikasi. Istilahnya di sana Anda sekarang naik di terminal mana, di terminal parkir sentral parkir Kuta, bus ini menuju ke arah ini. Nah, sekian menit Anda akan sampai di sana, di halte, misalnya halte Makasari. Kemudian kalau Anda akan bertujuan ini akan sampai di halte, ya sama ya Kak, DMD itu lah, seperti itu. Di desain itu yang jelas, utamakan dulu sisi kenyamanan penumpang di dalamnya. Nanti yang lain pastilah bisa ditambahkan untuk itu. Yang jelas kalau bisa pakailah ini yang elektrik. Karena kan kita sudah mulai mengarahkan ke sana. Karena itu istilahnya kita kalau jualan itu nilai plusnya kita. Karena yang lain kalau jualan cuma alam itu kan biasa, masih dia bisa jaga alam itu. Tapi kita kan tidak mungkin, contohnya alam pedesaan. Mungkin dalam baru berkembang tuh sedikit orang ke sana, kendaraan yang pakai kendaraan berbahan bakar fosil itu kan masih sedikit ya polusinya di sana. Tapi begitu banyak ke sana, pas rame, nah itu jadinya wah udah rame, udah sumpah kadar ininya kurang tuh, kualitas alamnya udah turun gitu. Jadinya kita mulai dia, janganlah ke sana. Ini keberlanjutan pariwisata ada kan. Ya, makanya kami mempertahankan kawasan wisata itu ya dengan itu jualan itu. Kami sudah menciptakan pariwisata rendah emisi. Buktinya apa? Itu kendaraannya pakai listrik, konsumsi BBM-nya sedikit ya. Kemudian kita punya terumbu karang penyerap karbon, kita punya apa namanya, hutan mangrove sekian hektar penyerap karbon juga. Terus hotel-hotel kita juga punya menerapkan PLTS di beberapa titik. Itu jualan tuh, oh kawasan itu sudah rendah emisi dia, minimal kalau kita lanjut ke sana nafasnya segar gitu maksudnya, ya bernapas segar gitu. Nah itu yang menjadi plusnya, karena kita tidak mungkin mengembangkan yang lainnya karena bentang alam ya cuma segitu saja, laut ya segitu aja dia. Kita punya suka juga sudah tergerus dia. Terus kita mau jualan apa? Budaya juga hanya stabil dia segitu aja kegiatan budaya. Tidak ada suatu budaya baru yang tercipta. Dan kalaupun ada itu tidak sehebat budaya yang dulu yang bisa kita pertahankan sampai sekarang gitu. Ada nilai budayanya nanti Dek dimasukin ke busnya. Ya, nilai budaya mungkin saya rencana juga masukin ke busnya, Pak. Dari desainnya mungkin ada apa? Ada beberapa part itu yang menggambarkan lekukan ukiran Bali gitu. Atau enggak dari strippingnya. Ya palingan gitu, kalau dari saya tuh kebetulan kita kebetulan saya sih kalau masih arsitek itu
ya sudah fungsinya tetap, fungsi dulu utamakan, nanti estetikanya itu atau tampilannya itu kan kalau dia dibuat permanen, kadang-kadang itu pun mencari pakem yang yang dibuat permanen dan bisa dipertahankan lama itu sulit. Karena kalau saya di bidang bangunan itu, contoh mau menempatkan satu ukiran, saya kembali jadinya ke bikin pakem ukiran lama. Karena ukiran yang baru sekarang itu dia daya tariknya kurang, sehingga kita pakai pakem yang lama, kemudian kita itu sehingga itu lebih bertahan ya lama. Makanya nanti desain bus itu, kalau dia bagaimana desain bus itu, dia itu bisa dia fleksibel. Fungsinya sudah terpenuhi, nanti dia kalau dia lebih misalnya bolosan lah, gitu. Nanti bisa misalnya di stikernya bisa dikasih stiker yang terus berubah, itu kan bisa dia. Kalau mungkin kalau terlalu banyak variasi, misalnya anggap contoh biar kelihatan Balinya itu terus spionnya diukir gitu. Itu kan kadang-kadang kan masih patro apa itu nanti tiba-tiba nanti sekian ini aja udah habis tuh. Atau mungkin di depan itu mata tuh apa desain depan tuh pakai barong gitu misalnya, itu kan lama-lama juga akan pudar dia. Dan di samping itu juga budayanya itu mungkin gimana ya, agak bisa melunturkan yang lainnya. Paling enggak misalnya desain catnya, oh saya ambil strippingnya itu biar ada, kalau misalnya di Jawa mungkin ambillah salah satu motif batik gitu, ya apanya bagian. Itu kan lumayan tuh, komposisi warnanya itu, komposisi tulisan itu yang perlu diperhatikan sehingga dia lebih stabil dia. Bahkan dia akan lebih apa namanya berkembang dia apabila menampilkan mungkin ada support foto alamnya di sisi mana gitu. Itu sih. Jadinya buat dia latar mungkin sesimpel mungkin, tapi nanti di kemudian hari bisa divariasikan. Kalau misalnya bikin sudah body desain tuh pokoknya lekuan Bali harus ada ininya, mungkin kayak ukiran itu lama-lama mungkin ada kebosanan, lagi ngubah body lagi di lapas itu, diulang lagi bikin body baru kan kosnya tinggi jadinya. Gitu. Siap. Siap. Oke, itu aja pertanyaan dari saya Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak udah meluangkan waktunya, sangat-sangat membantu wawancara. Oke. Oke. Terima kasih. Bilang apa Dek? Oh, yang tetap wawancara ini Pak. Terima kasih banyak. Yes, itu. Terima kasih Pak. Terima kasih.